Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fauzianing Tias. Saya dari kelas 5H BKPI dengan NPM 1811080003. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bapak Tommy Kurniawan, untuk melakukan sesi konseling menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Selamat menonton. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Sani. Iya, Bu. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Ibu lihat-lihat makin cantik aja sekarang. Iya Bu, makasih. Ada apa Mbak Sani kok? Kayaknya seperti itu jawabnya. Sebenarnya saya kesini mau konseling sama Ibu, kalau bisa. Oke, Mbak Sani mau melakukan sesi konseling dengan saya. Sebelumnya apakah Mbak Sani sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Baik, kalau gitu sebaiknya Ibu jelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling, supaya Mbak Sani lebih mudah untuk memahaminya dan lebih mudah untuk menjalankannya bersama Ibu. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor, kepada konselinya seperti Mbak Sani sekarang ini, agar konseli mampu memecahkan masalah atau suatu problem yang sedang Mbak Sani alami dan Mbak Sani hadapi dan Mbak Sani rasakan sekarang ini. Terus di dalam sesi konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, terus asas kemandirian, kesukarelaan, keahlian, dan masih banyak lagi. Nah, jadi Mbak Sani nggak perlu takut dan tidak perlu ragu lagi untuk bercerita, untuk meluapkan apa yang Mbak Sani rasakan kepada Ibu. Gitu. Apa Mbak Sani sudah paham? Iya Bu, sampai sini saya paham. Jujur sih Bu, tadi saya sempat takut gitu kan, ragu cerita ke Ibu. Tapi setelah Ibu jelasin tadi, saya sekarang udah paham struktur dari konseling ini. Syukurlah kalau begitu. Mbak Sani sudah tidak takut lagi dan sudah tidak ragu lagi. Pertemuan kita ini akan kita batasi ya Mbak Sani sekitar 30-45 menit. Jadi Mbak Sani harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Jika Mbak Sani merasa pertemuan kita kali ini dirasa belum dapat menyelesaikan masalah Mbak Sani, kita bisa bertemu di sesi konseling berikutnya. Baik Bu. Nah, kalau begitu Mbak Sani boleh mencurahkan apa saja isi hati Mbak Sani, apa yang Mbak Sani rasakan. Terus apa saja yang mengganjal di hati Mbak Sani? Jadi gini loh Bu, saya tuh kalau ngelihat orang gitu ya Bu, kadang tuh suka deg-degan gitu sampai keringet dingin. Terus sampai kalau ngelihat orang marah tuh kayak gemeteran gitu, nggak tahu kenapa. Maksudnya bagaimana ya Mbak Sani? Apa Mbak Sani bisa menceritakan secara lebih detail kepada saya? Jadi gini loh Bu, saya kan seorang buruh pabrik kebetulan di salah satu perusahaan. Nah, jadi suatu hari ketika saya bekerja, rekan satu pabrik saya itu tertidur kebetulan. Ketiduran. Terus salah satu mandor saya yang bernama Pak Tommy itu menegurnya, tapi kayak mana ya Bu, kayak agak gertak, kayak ngagetin gitu loh Bu. Nah, terus saya tuh kayak ketakutan, jadi saya yang gemeteran gitu loh Bu. Padahal kan dia tuh yang dibangunin. Ya nggak marah sih Bu, cuman nadanya agak keras gitu kan. Terus ya saya langsung pucet gitu Bu, langsung denger Pak Tommy itu ngebentak si Jaka kawan saya tuh langsung gimana gitu. Oke, baik. Apa hal itu juga dirasakan oleh teman-teman Mbak Sani yang lain di pabrik itu pada saat kejadian itu? Enggak Bu, teman saya tuh malah ketawa. Soalnya kan begitu. Soalnya tuh kan dia tuh kayak ketahuan tidur kan. Nah, terus ke gap gitu kan, dikagetin, saya yang pucet, jadi mereka yang ketawa gitu. Oh begitu. Apa situasi seperti itu yang pertama kali Mbak Sani rasakan? Enggak sih Bu, saya kadang sering ngerasain hal kayak gitu, tapi saya masih kadang tuh masih bisa kontrol gitu perasaan saya masih bisa nenangin diri saya. Tapi kali ini saya ngerasa keganggu banget Bu, karena akhir-akhir ini saya sering gitu dominan perasaan itu di hati saya gitu, karena hal itu kadang membuat saya sulit untuk berkonsentrasi kan Bu. Apalagi jarak tempuh yang harus saya ambil dari rumah ke pabrik, saya takut konsentrasi saya tuh buyar dan membahayakan diri saya gitu di jalan Bu. Iya ya. Coba kamu ceritakan kepada saya, sejak kapan hal itu terjadi? Kalau sejak kapan, sebenarnya udah lama banget sih Bu. Hal ini dilatar belakangi dari susah Bu ceritanya, udah bener-bener sebenarnya
dari saya SD sih Bu. Saya tuh sempat ngerasain hal-hal yang membuat saya trauma hebat, karena saat itu ayah dan bunda saya berkelahi hebat. Bahkan bunda saya itu memutuskan untuk pergi. Sejak itu ayah saya tidak mengerti apa yang dirasakan. Ayah saya malah melampiaskannya kepada adik saya dan saya. Jadi ayah saya lebih sering marah-marah, bahkan memukul, membentak saya. Padahal adik saya itu masih kecil, Bu. Saya sebagai kakak berusaha melindungi kan, Bu, biar adik saya itu dan saya nggak kena marah sama ayah saya gitu. Saya selalu was-was, saya selalu takut. Apalagi kalau misalnya ayah saya udah mulai teriak-teriak gitu, Bu. Jadi saya tuh ngerasa takut gitu. Gimana sih, Bu, rasanya tumbuh besar di dalam rumah yang sama sekali nggak ada rasa nyaman, sama sekali nggak ada rasa tenang. Jadi saya memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah dengan adik saya. Kenapa Mbak Sani tidak tinggal bersama ibu Mbak Sani saja? Jadi sebenarnya setelah bercerai, bunda saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, Bu, untuk bekerja. Sampai sekarang pun saya dan adik saya tidak pernah lagi bertemu dengan beliau. Ibu sangat paham apa yang Mbak Sani rasakan saat ini. Saya tuh kangen banget, Bu, sama bunda saya. Iya Sani, tidak apa-apa. Luapkan semua yang Mbak Sani rasakan. Sepertinya perilaku bermasalah ini karena ketidakmampuan Mbak Sani untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga cenderung melakukan penghindaran. Nah, hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pribadi individu seperti Mbak Sani saat ini. Hal itu biasanya dibutuhkan sebuah terapi. Menurut Ibu ya, Mbak Sani ini membutuhkan terapi, salah satu terapi di konseling namanya terapi Gestalt. Karena di dalam terapi Gestalt ini ada istilah yang dikenal sebagai urusan yang belum selesai. Jadi, hal ini mencakup perasaan yang tidak terungkap seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, rasa berdosa, dan rasa-rasa yang diabaikan. Karena tidak diungkapkannya semua rasa itu di alam bawah sadar Mbak Sani, perasaan-perasaan itu terus tersimpan dan terbawa sampai di kehidupan yang sekarang ini. Jadi bisa saja rasa takut yang Mbak Sani alami saat ini itu adalah rasa trauma dari apa yang ayah Mbak Sani lakukan selama Mbak Sani kecil dulu. Bagaimana menurut Mbak Sani? Sebenarnya kalau masalah itu saya nggak terlalu nyadarin sih, Bu. Yang saya rasain itu dominan takut gitu, cemas. Sepertinya memang gejala trauma sih, Bu, di masa lalu. Padahal saya tuh udah berusaha gitu, Bu, ngelupain hal-hal itu, ngelupain kejadian yang pas saya SD itu kan terutama. Dan ayah saya pun sudah tiada sekitar beberapa bulan yang lalu. Gitu. Jadi Ibu berduka cita ya. Iya, Bu. Jadi Sani merasa hidup lebih tenang di kontrakan dengan adik Sani. Tetapi rasa takut itu tetap saja muncul gitu, Bu. Begitu ya. Jadi sekarang apa kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu itu mengalami masalah trauma dan kecemasan? Iya, Bu. Makanya di sini saya pengen gitu loh, Bu, nyelesain masalah ini. Karena ya saya ingin menjadi manusia yang kuat. Apalagi kan saya seorang kakak gitu kan. Masih ada adik saya yang harus saya lindungi, masih ada adik saya yang harus saya rawat gitu. Benar-benar. Iya, bagus. Itu menurut Ibu adalah sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan dari diri Mbak Sani, karena kan selama ini Mbak Sani kurang menyadari akan hal tersebut gitu. Oleh karena itu saat ini sangat tepat sekali bila kita untuk mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Bagaimana Mbak Sani? Iya, Bu, saya setuju. Oke, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak Sani untuk menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksudnya adalah seperti hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat kecemasan yang kamu rasakan. Terus saya harus gimana ya, Bu ya? Baik, kita akan coba menggunakan sebuah teknik yang bernama desensitisasi sistematis, yaitu teknik yang dimana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi
yang membuat kamu cemas dan hal-hal yang membuat kamu melawan kecemasan itu. Jadi di sentisasi sistematis ini ada hal yang menimbulkan kecemasan kamu dan hal yang akan melawan kecemasan kamu. Mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, dan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang tanpa masalah gitu. Yakin ya bahwa Allah pasti mempunyai jalan keluar dari semua permasalahan yang Mbak Sani alami sekarang ini. Oke? Iya bu, saya yakin sih Allah pasti akan memberikan cobaan dan akan memberikan jalan keluarnya juga gitu. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya Mbak Sani. Oke, pertama-tama tarik nafas, pejamkan mata Mbak Sani, dan tetap melakukan relaksasi tersebut. Ya, kosongkan pikiran Mbak Sani dan dengarkan perkataan saya. Dengarkan perkataan saya saja ya Mbak Sani. Baik. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi dari yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu merasa tidak sanggup atau Mbak Sani tidak kuat, maka segera buka mata Mbak Sani. Mengerti? Ya. Iya mengerti. Oke. Fokus ya Mbak Sani. Kita lihat di sana ada sebuah bangunan. Ternyata bangunan itu adalah sebuah rumah yang kamu anggap selama ini tidak nyaman. Aduh bu, jangan bahas hal itu. Saya takut bu. Oke, coba buka mata Mbak Sani. Apa yang Mbak Sani rasakan tadi? Saya mendengar orang tua saya sedang bertengkar bu. Saya takut. Oke, relax. Tarik nafas lagi. Kita coba sekali lagi ya Mbak Sani ya. Tarik nafas, hembuskan. Mari kita coba lagi ya. Siap? Siap bu. Oke, pejamkan mata kembali. Lihat di dalam rumah yang kamu anggap berisik tadi, ada ayah dan bundamu sedang bertengkar hebat. Lalu bunda pergi meninggalkanmu dengan adikmu di rumah. Jangan bu, saya takut bu. Tidak apa-apa Sani, tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Tarik nafas, dengarkan perkataan ibu. Dengarkan perkataan ibu ya. Dengar, ada suara di dalam rumah. Ternyata itu suara adikmu yang sedang memanggilmu. Kakak, cepat pulang, kakak. Oke, sekarang coba buka mata Sani. Apa yang Sani rasakan? Saya memang takut bu dengan ayah saya, tetapi saya masih bisa menghindarinya dan saya bisa mengontrol diri saya supaya saya tidak takut duluan. Saya langsung menerobos masuk ke rumah dan segera menghampiri adik saya. Nah, bagus Mbak Sani. Karena sebenarnya apa yang Mbak Sani pikirkan itu belum tentu itu adalah hal yang terjadi saat itu juga gitu loh. Seperti saat kamu mendengarkan keributan, yang kamu rasakan kamu akan terluka dan ayah kamu marah, itu belum tentu kamu akan terluka gitu loh Mbak Sani. Dan ingat Sani, bisa tumbuh tanpa seorang ibu hingga saat ini, Mbak Sani itu dibesarkan oleh keluarga yang hebat dan ayah yang hebat. Dan Sani adalah orang yang sangat kuat karena bisa bertahan hingga sejauh ini. Jadi Mbak Sani harus semangat ya, demi adik Mbak Sani dan demi masa depan Mbak Sani. Iya bu, jadi saya harus merubah pola pikir saya berarti ya bu? Nah, tepat sekali Mbak Sani. Ubah pola pikir Mbak Sani jadi lebih ke hal yang lebih positif, dan jangan cepat berpikir negatif thinking gitu, karena hal itu bisa memunculkan pikiran-pikiran dan trauma-trauma healing Mbak Sani di masa kecil dulu. Padahal sebenarnya hal itu belum tentu terjadi lagi di Mbak Sani gitu loh, karena ibu rasa juga ayah Mbak Sani juga sudah mendiang tadi kan, dan Mbak Sani juga sudah merasakan ketenangan di rumah Mbak Sani yang sekarang gitu. Ayah Mbak Sani seperti itu karena ayah Mbak Sani sayang, terus sifat ayah Mbak Sani memang seperti itu, dan sebenarnya Mbak Sani bisa menghindari akan hal itu. Misal saat ayah pulang kerja, rumah sudah Mbak Sani bersihkan, sudah Mbak Sani bereskan, jadi Mbak Sani bisa menghindari hal-hal yang dapat memicu amarah ayah Mbak Sani tersebut. Dan karena saat ini Mbak Sani hanya tinggal dengan adik, Mbak Sani harus benar-benar melupakan hal buruk tersebut. Saya khawatir kamu akan memiliki sifat seperti ayahmu, dan kedepannya adikmu akan mengalami hal yang sama seperti Mbak Sani sekarang. Mbak Sani tidak mau kan adik Mbak Sani merasakan hal yang sama seperti Mbak Sani? Iya, nggak mau bu. Sani ngerti, paham maksud ibu. Makasih ya bu, udah membantu Sani. Sani ngerasa ada perubahan di diri Sani sekarang.
Sani makin kuat mentalnya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja ya sesi konseling pada kali ini. Apabila Mbak Sani masih merasakan hal-hal yang mengganjal dan masih ingin Mbak Sani sampaikan, kita masih bisa bertemu dalam sesi konseling selanjutnya ya Mbak Sani. Baik Bu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Oh iya Mbak Sani, hati-hati ya Mbak Sani di jalan. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.